Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial penggunaan software Pascal tentang program statement pemilihan sederhana dan majemuk serta program pemilihan bersarang. Di sini saya sudah menyiapkan contoh kasus untuk tiap masing-masing program pilihan. Untuk pilihan sederhana, contoh kasusnya, jika nilai ujian lebih dari sama dengan 60, maka mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu mata kuliah. Dan jika nilai ujian kurang dari 60, maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah tersebut. Setelah itu, kita akan masukkan pada programnya di Pascal. Kita buka Pascal, kemudian kita klik File, New. Setelah itu kita ketikkan program. Setelah itu kita masukkan nama program. Di sini saya akan masukkan pemilihan sederhana. Jangan lupa titik koma. Untuk nama program tidak boleh diawali oleh angka. Kemudian spasi juga tidak boleh, dan spasi diganti oleh underscore. Setelah itu tidak boleh juga adanya operasi matematika. Untuk angka, jika berada di tengah kalimat atau di akhir kalimat diperbolehkan. Setelah itu kita deklarasikan kode program. Kode programnya di sini saya menggunakan uses CRT. Yang ini akan menjalankan clear screen. Setelah itu variabel. Variabel di sini nilai. Dan tipe datanya saya menggunakan byte. Karena nilai tidak mungkin min atau minus. Kemudian kita masuk pada main program. Kita ketikkan begin tanpa titik koma, kemudian kita masukkan clear screen, titik koma, kemudian setelah itu write line. Di sini nanti write line ini akan memunculkan output sehingga nanti kita bisa memasukkan nilai. Di sini nanti ada perintah, kita bisa buat perintahnya seperti masukkan nilai mahasiswa. Masukkan nilai mahasiswa ini akan muncul pada output. Kemudian setelah itu readline nilai, kemudian kita masukkan kondisi. Karena tadi contoh kasusnya adalah nilai lebih dari sama dengan 60 lulus, maka di sini kita akan tuliskan if nilai lebih sama dengan 60, then akan muncul kalimat mahasiswa dinyatakan lulus dalam mata kuliah kalkulus. Udah. Karena tadi mata kuliahnya belum ditentukan ya, jadi ini saya buat kalkulus 2 aja. Karena tadi ada dua kondisi, kita else, setelah itu write line langsung. Jadi kita tidak usah memberikan kondisi dengan menggunakan if kembali, karena
otomatis jika lebih dari sama dengan 60 itu lulus, berarti yang di bawah itu tidak lulus. Dan karena hanya ada 2 statement tersebut, maka tidak perlu memasukkan kembali if. Tidak lulus mata kuliah kalkulus 2. Nah, setelah ini baru titik koma, kemudian read learn. Kemudian setelah itu karena sudah selesai, end. Nah, karena ini sudah selesai, untuk mengetahui adakah kesalahan dalam penulisan dan lain-lain, kita bisa di-compile atau langsung run. Coba compile dulu. Ini di save dulu, namanya pemilihan sederhana. Nah, ini compile sukses ya. Kalau di run langsung itu juga sebenarnya bisa, karena nanti otomatis ke compile dulu. Nah, ini sudah keluar outputnya. Sini ada perintah masukkan nilai mahasiswa. Nah, kita masukkan misal nilai 90. Enter. Nah, akan muncul mahasiswa dinyatakan lulus dari mata kuliah kalkulus 2. Kemudian untuk kembali kepada program, kita pencet enter lagi. Kita coba untuk nilai yang itu ya, tidak lulus ya, 40. Maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus mata kuliah kalkulus. Kemudian kembali lagi ke program enter. Nah, kalau semisal kita tidak menggunakan clear screen, maka setelah kita melakukan run yang pertama, saat kita run kedua, itu run pertama akan muncul juga. Jadi akan double terus kalau tertulis gitu. Kalau udah di clear screen, nanti pasti otomatis yang muncul hanya yang akan dilakukan nanti. Seperti itu. Sekarang contoh kasus untuk pemilihan majemuk. Di sini program untuk menentukan predikat kelulusan mahasiswa, apakah dia cum laude atau tidak. Ketentuan yang digunakan bila ia memiliki IPK di atas 3,5 dan waktu studi di bawah 4 tahun. Pertama, seperti tadi, new file. Setelah itu masukkan program. Nama programnya predikat cum laude. Kemudian mendeklarasikan kode program seperti sebelumnya. Menggunakan uses crt. Setelah itu variabel di sini yang kita gunakan adalah IPK waktu studi. Di sini variabel waktu studi karena tidak boleh menggunakan spasi, jadi menggunakan underscore. Jika menggunakan spasi, maka akan fail. Setelah itu, tipe datanya adalah real karena angka yang dimasukkan berbentuk desimal. Kemudian kita masuk ke
main program. Begin. Karena ini majemuk, untuk menyelesaikan permasalahan program yang lebih kompleks itu dibutuhkan metode penyelesaian di mana kondisi dapat lebih dari satu. Dengan penggunaan if kondisi 1, and kondisi 2, then statement 1, else statement 2. Dengan begitu kita bisa masukkan pertama clear screen ya, seperti tadi. Kemudian write len, perintahnya masukkan nilai IPK mahasiswa. Setelah itu read len, yang dibaca oleh program adalah IPK-nya. Kemudian write len lagi, lama studi mahasiswa. Read len, yang dibaca waktu studi. Kemudian setelah itu kita baru masukkan statement if-nya. Sini if, kemudian kondisi pertamanya. Kondisi pertama yaitu IPK lebih dari sama dengan 3,5. Di sini komanya menggunakan titik. Kemudian and waktu studi. Waktu studinya itu kurang dari sama dengan 4 tahun ya. Kemudian then write mahasiswa lulus dengan predikat cum laude. Nah, jadi dari kondisi pertama dan kondisi kedua yaitu IPK yang lebih dari sama dengan 3,5 dan waktu studi yang kurang dari sama dengan 4, itu akan muncul mahasiswa lulus dengan predikat cum laude. Dan selain itu, else akan tertulis mahasiswa lulus tanpa predikat cum laude.
kemudian read learn, dan diakhiri end, karena sudah selesai programnya. Baik, kita lihat, kita run ya, save dengan nama predikat cum laude. Oke. Oh, ternyata setelah di-compile ada yang fail. Nah, kalau gitu kita coba klik spasi. Kesalahan ada di titik koma, padahal selanjutnya ada else. Jadi sebelum else itu tidak boleh ada titik koma. Nah, sudah juga munculnya. Sekarang sudah keluar outputnya. Masukkan nilai IPK. Misal kita masukkan nilai IPK-nya 3,9. Lama studinya 2 tahun. Ya, mahasiswa lulus dengan predikat cum laude. Kemudian kita coba run lagi. Semisal nilainya tinggi, tapi lama studinya itu lebih dari 4 tahun, yaitu 5 tahun. Maka mahasiswa lulus tanpa predikat cum laude. Nah, dari sini terlihat bahwa dua kondisi tadi itu harus sama-sama benar untuk menampilkan statement pertama. Sedang apabila salah satu kondisi itu salah, maka yang tertampil adalah statement kedua. Seperti itu, kembali dengan enter. Untuk program pemilihan bersarang, berikut contoh kasusnya. Program untuk memberikan nilai huruf atas suatu nilai angka yang diperoleh mahasiswa, di mana dia mendapat nilai A bila nilai ujiannya lebih dari sama dengan 80, jika nilai ujiannya lebih dari sama dengan 70 tetapi kurang dari 80, maka mendapat nilai B. Jika nilai ujiannya lebih dari sama dengan 55 tetapi kurang dari 70, maka mendapat nilai C. Jika dia nilainya ujian lebih dari sama dengan 40 tetapi kurang dari 55, maka mendapat nilai D. Dan jika nilai ujiannya kurang dari 40, maka mendapat nilai E. Maka pada program akan seperti berikut. Nah, setelah mengetikkan nama program dan kode program, masuklah ke bagian main program. Setelah ketik clear screen, right, masukkan perintah. Masukkan nilai angkanya. Read learn nilai. Kemudian masuk pada statement yang akan dibuat. If nilai lebih dari sama dengan 80, then right line nilainya A.
Nah, kemudian karena pada contoh kasus jika nilai ujian lebih dari sama dengan 70 tetapi kurang dari 80, maka nilai adalah B. Karena masih berhubungan, jadi kita gunakan else if. Kemudian nilai lebih dari sama dengan 70. Right line. Nilainya B. Kemudian karena masih berhubungan lagi dari kondisi ketiga pada kondisi kedua, maka else if lagi. Lebih dari sama dengan 55. Dan right line nilainya C. Dan seterusnya. Nah, untuk yang terakhir, karena otomatis nilai adalah lain dari kondisi 1, 2, 3, dan seterusnya, maka langsung saja else, kemudian right line, nilainya E. Kemudian right line, N. Selesai. Gitaran beri nama angka huruf. Nah, setelah ini muncul outputnya. Masukkan nilai angka. Semisal 41. Nilainya D. Untuk kembali ke program, nah seperti itu. Terima kasih.